Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam untuk teman-teman 2018. Di sini saya Rian sebagai asisten laboratorium sistem produksi akan memberikan video tutorial tentang penyusunan running material requirement planning sebagai bagian dari PPTI 3. Oke, jadi sebelum kalian memasuki ini, kalian sudah menjalani running MPS atau Master of Production Schedule, di mana MPS tersebut menghasilkan apa yang dinamakan MPS revisi atau MPS yang sudah di-adjustment atau MPS yang sudah divalidasi. Nah, MPS yang sudah divalidasi tersebut nantinya digunakan sebagai salah satu input untuk running MRP kalian nanti. Seperti itu untuk pengantar flashback sedikit ya. Nah, lalu untuk MRP itu sendiri, MRP itu apa sih? Penjelasan singkatnya, MRP itu bisa didefinisikan sebagai rencana produksi untuk produk jadi yang diterjemahkan atau dikonversikan ke bentuk kebutuhan komponen dengan mempertimbangkan waktu tenggang atau lead time dan juga mempertimbangkan on hand safety stock sehingga dapat ditentukan kapan dan berapa banyak sih komponen yang bisa dipesan untuk masing-masing part pada periode perencanaan. Untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti akan disampaikan di mata kuliah PPIC ya, yang disampaikan Prof. sama Bu Azizah. Karena di video ini akan menjelaskannya itu lebih kepada langkah penyusunan MRP yang masih sangat sederhana. Seperti itu. Oke, jadi langsung aja kita ke tutorial ya. Yang pertama adalah input dari MRP. Karena kalau kalian sudah belajar MRP kan ada input, ada proses, dan ada output. Untuk input sendiri, salah satunya adalah MPS yang sudah divalidasi. Atau di sini kami menamakannya MPS revisi kursi dynamic. Nah, di sini datanya dapatnya dari MPS kalian, masing-masing MPS kalian. Tinggal di link aja di MPS kalian ya. Lalu MPS unitnya ini ngelink dari MPS lot. Jadi ini ya perlu diperhatikan kalau nanti tidak hanya di sheet recap MPS, tapi juga di semua sheet itu biasakanlah ngelink. Jangan copy paste ya, karena itu akan berpengaruh besar nantinya ke progres kalian, terutama di ini ya, keefektivitasan dan juga efisien. Jadi lebih enak kalau ngelink. Jadi nanti kalau misalnya berubah salah satunya, nanti semua sheet-nya juga akan ikut berubah. Seperti itu. Nah, ini MPS unitnya itu ngelink dari lot. Nah, bedanya apa sih lot sama unit? Kalau lot itu adalah sejumlah quantity yang diproduksi. Dan kebetulan untuk lot di sini itu satu lot itu sama dengan satu unit. Jadi 64 lot itu sama dengan 64 unit. Soalnya di beberapa perusahaan tuh nanti ada yang beda, misal lotnya itu X, nanti MPS unitnya itu bisa 3 kali X atau berapa gitu. Itu juga tergantung kebijakan perusahaan. Cuman di sini kasusnya karena kita MRP sederhana, jadi ini satu lot itu sama dengan satu unit. Seperti itu. Oke, ini untuk net requirement-nya. Ini juga tinggal link aja dari MPS unit ini. Oke, ini untuk input 1. Lalu kita lanjut kepada input selanjutnya, yaitu bill of material atau struktur produk. Ini juga sudah kalian pelajari ya di PPIC. Ini adalah untuk mengetahui susunan barang yang akan diproduksi dan juga mengetahui kuantitas yang dibutuhkan dan sistem parents-nya, levelnya seperti itu. Jadi untuk BOM dari kursi dynamic itu seperti ini ya. Bisa kalian lihat untuk satu kursi dynamic ini maksudnya dalam kurun satu kursi dynamic itu membutuhkan satu meja, satu ruangan meja, satu rak, satu mor, 4 end cap, 4 screw, dan assembly utama. Bila di level, ini level 0 ya, di kursi dynamic ini, dan ini disebut dengan level 1. Dan di level 1 ini ternyata ada yang dinamakan sub-assembly, yaitu meja dan assembly utama. Meja itu ternyata parent dari papan meja, plat meja, dan screw. Artinya untuk membutuhkan satu papan meja, satu plat meja, dan 4 screw itu untuk menyusun satu meja.
Begitu juga dengan assembly utama ya, kayak gitu. Jadi seterusnya level 0, level 1, level 2, hingga level 3. Oke, jadi ya, di BOM kursi dinamik ini hanya ada 3 level. Bisa kalian baca nanti saat kalian mendapatkan sheet-nya ya. Itu untuk input yang kedua. BOM ini ntar berkaitan dengan saat kalian menyusun load-nya, load sizing-nya. Berkaitan dengan penyusunan load sizing, netting, seperti itu. Lalu ini untuk input kedua adalah data inventory atau biasa kalian kenal sebagai inventory status record. Ya, atau bisa juga dikenal dengan inventory master file. Ini adalah status persediaan dari material yang dipunya oleh perusahaan saat itu. Jadi dari BOM tadi, ini juga hampir sama dengan BOM sebenarnya. Jadi ada yang namanya produk kursi dinamik ini terdiri dari berapa part sih? Partnya adalah seperti ini. Meja, lengan meja, rak, dan seterusnya. Dan ini adalah kode komponennya. Ini adalah level yang tadi saya sebutkan. Dan ini jumlah unit per item. Artinya yang tadi yang saya jelaskan, misalnya untuk menyusun satu kursi dinamik itu membutuhkan 1 lengan meja, 4 end cap, dan 33 screw, seperti itu. Untuk lead time ini adalah waktu tenggang atau waktu tunggu ketika perusahaan memesan hingga perusahaan mendapatkan komponen tersebut. Satu ini dalam satuan ini ya, minggu, karena kita tadi recap MPS-nya itu periodenya dalam minggu, 12 minggu ini, jadi ini juga dalam minggu. Ini 1 minggu, lead time-nya 1 minggu, dan kebetulan ini lead time-nya sama ya. Sedangkan kursi dinamik itu 0, karena ini kan merupakan produk ya, bukan part sebenarnya. Lalu on hand, ini biasa disebut projected on hand inventory. Berapa sih inventory yang perusahaan punya pada sebelum periode perencanaan MRP? Ternyata ada 30 unit sama semua, dan juga ada safety stock. Apa itu safety stock? Safety stock itu biasa dikenal sebagai stok pengaman agar persediaan itu selalu ada. Jadi safety stock ini pada dasarnya adalah persediaan yang kita siapkan untuk mengantisipasi ketidakpastian. Karena contoh realnya ketika kalian besok di perusahaan waktu KP itu kan pasti sering yang namanya itu ketidakpastian ya. Pasti selalu ada faktor ketidakpastian dalam sebuah permasalahan. Seperti itu. Jadi safety stock untuk tiap komponen itu 15 unit. Oke, itu untuk input dari MRP. Lalu, jadi ada 3 ya tadi. Inputnya itu adalah MPS validasi, bill material, dan juga data inventory. Ini diketahui semua ya. Diketahui dari perusahaannya. Selanjutnya adalah biaya persediaan. Pada dasarnya ini bukan input MRP ya, namun itu sebagai unsur pendukung keputusan nanti ketika teman-teman menghitung loadingnya. Ada 3 unsur utama dari biaya persediaan. Itu adalah biaya pembelian, biaya pemesanan, dan juga biaya penyimpanan. Apa itu biaya pembelian? Biaya pembelian itu adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membeli unit komponennya. Jadi lengan meja ini, 1 unitnya itu berapa sih harga materialnya? 41.000. Rak itu berapa? 37.000, dan seterusnya. Lalu apa sih bedanya dengan biaya pemesanan? Biaya pemesanan ini biasa dikenal dengan ordering cost. Itu adalah biaya yang timbul saat proses pemesanan material tersebut. Jadi ini bisa meliputi beberapa hal ya, seperti biaya telepon, biaya internet, atau biaya email, biaya transportasi, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi untuk memesan lengan meja ini, atau untuk membeli lengan meja ini ternyata dibutuhkan biaya pemesanan sebesar 25.000. Meliputinya apa aja yang tadi saya jelaskan, cuman ini langsung kita asumsikan seperti ini. Lalu biaya penyimpanan atau biasa disebut carrying cost, itu adalah biaya yang timbul selama menyimpan material di gudang. Ini meliputi biaya sewa gedung, biaya sewa gudang, biaya asuransi, biaya karena rusak, atau biaya penyusutan, biaya listrik, dan lain-lain. Masih banyak. Tergantung perusahaannya juga. Nah, oke, ini
Ini ngelink ya. Ini berarti kita hapus dulu aja. Biar saya tunjukkan tutorialnya ya. Nah, jadi ini biaya penyimpanannya. Persenan ini persen apa? Ini adalah persen biaya simpan dalam setahun. Jadi ini persenan dari biaya simpan dalam setahun. Ini juga biasanya diketahui dari perusahaan. Lalu untuk harga material per unitnya, ini kalian dapatkan dari ngelink yang tadi. Dari biaya pembelian ya. Di link aja ya, jangan di kopas. Soalnya kan ya biar enak aja sih. Lalu langsung di scroll aja. Lalu untuk menghitung biaya simpan per unit untuk per harinya. Ini udah ada rumusnya ya. D sama dengan B. Ini kelihatan nggak ya? Saya zoom. D sama dengan B. Oh ini dalam kurung dulu. B persenannya dibagi dengan 365 karena tadi persenannya kan biaya simpan per tahunnya tuh dalam 1 tahun. Dikali dengan C atau harga material. Enter. Oke, ini lalu langsung klik 2 kali aja biar cepat, langsung otomatis. Oke, lanjut. Untuk biaya simpan per unit minggu. Jadi karena tadi kita horizon perencanaannya dalam 12 minggu, maka kita juga harus menyamakan satuannya yaitu per minggu. Rumusnya ini sudah ditulis ya, D dikali 5. Kenapa 5? Karena dalam 1 minggu itu ada 5 hari kerja. Jadi menghitungnya ini ya, dalam kerja gitu ya. Oke, itu untuk biaya penyimpanan. Lalu ini untuk rekapannya saja, ini tinggal ngelink aja ya. Untuk langkah meja ngelink aja dari tadi, dari biaya pembelian di atas, ini juga ngelink, dan seterusnya. Oke, mungkin itu untuk biaya persediaan. Kita lanjut ke langkah yang pertama dalam menyusun MRP, yaitu netting. Kalau teman-teman udah belajar MRP, di PPIC kan ada prosesnya tuh, kayak netting, itu proses pertama, lalu nanti ada load sizing, offsetting, explosion, seperti itu ya. Nah, ini kita udah masuk ke langkah pertama, yaitu netting, atau kebutuhan bersih ya. Ini untuk menghitung kebutuhan bersih pada tiap komponen. Di sini ada tabel kebutuhan kotor, atau gross requirement-nya. Ini adalah kebutuhan dari komponen itu, atau ini dari produk itu, sesuai dengan MPS-nya. Produksi online-nya ini tadi yang saya bilang, on-hand atau jumlah komponen yang dimiliki saat itu. Lalu ada kebutuhan bersih. Ini nanti yang kita gunakan, rumusnya akan saya jelaskan nanti. Jadi kebutuhan bersih ini didapatkan setelah kebutuhan kotor di apa ya namanya, kayak di kena pengaruh dari on-hand seperti itu. Oke, kita langsung aja kita ngelink ya kebutuhan kotor dari kursi dinamik. Kita ngelink dari data dari MPS. Oh ya, ini ada rumusnya. Jadi kan kita harusnya ngelink dari ini ya, dari MPS, dari net requirement-nya atau kebutuhan bersih dari MPS revisi ini. Nah, cuman di sini kan dalam bentuk ini nih, kolom. Sedangkan kita kan pengen mendefinisikannya tuh baris sampai 12 minggu ini. Lalu gimana rumusnya? Easy, kawan. Rumusnya adalah sama dengan ngelink dulu dari data inventory, jumlah unit per itemnya atau kebutuhan unitnya dikali dengan transpose rumus ya, rumus transpose tahu ya, transpose untuk recap MPS ini sampai 12 minggu. Di drag ke bawah, lalu tutup kurung, jangan lupa. Nah, lalu jangan langsung tekan enter, karena rumus transpose itu tidak bisa membaca enter, tapi yang membacanya itu adalah CTRL, save, enter. Oh, bentar. Saya salah. Ini data, masih data inventory. Dikali transpose. Oh, sorry. Harusnya ini guys. Diblok dulu, soalnya tadi kan kita transpose ya. Diblok dulu sampai 12 periode. Terus kita mulai ngelink jumlah unit dikali transpose. Sama rumusnya tadi. Transpose dari recap MPS. Lalu tutup kurung, lalu CTRL, save, enter. Jadi, seperti itu. Lalu proses on-hand ini juga ngelink dari data inventory. On-hand-nya itu
kursi dinamik adalah 0, berarti ya udah 0 aja pada periode 1 ya, periode awal. Lalu gimana menghitung kebutuhan bersihnya? Tinggal kalian kurangi aja. Oke. Jadi itu kebutuhan bersihnya. Ternyata karena tidak ada inventory, berarti kebutuhan bersihnya sama dengan kebutuhan kotor. Totalnya tinggal kalian sum untuk masing-masing, terus udah kalian scroll aja. Cuman ini dihapus saja ya, mau proyeksi online-nya. Terus demand-nya, demand rate mingguan. Ini maksudnya adalah rata-rata demand. Mingguannya tuh berapa sih? Oke, kita pakai rumus average untuk 12 minggu. Sudah selesai. Ini adalah perhitungan netting. Karena tadi perhitungannya itu adalah produk ya. Jadi apa namanya? Aku ambil contoh aja komponen, karena produk tidak terlalu berpengaruh di MRP, karena kita kan MRP menghitungnya adalah material requirement. Jadi kita fokus ke requirement. Oke, kita mulai ulang dari awal ya. Untuk lengan meja, sama data inventory, berapa sih yang dibutuhkan dalam satu unit apa namanya kursi, dikali dengan transpose MPS. Oke, sorry. Transpose MPS. Sorry, ini saya dihapus. Oke, sama 64, karena tadi satu kursi dinamik itu cuma butuh satu lengan meja, jadi satu sama, artinya kebutuhan bersihnya kursi dinamik itu sama dengan kebutuhan kotornya lengan meja. Versi online-nya coba ngeling dari inventory ya. Gimana sih? Oh ini 30 unit. Oh ternyata on hand-nya saat mau merencanakan MRP itu ternyata perusahaan mempunyai inventory di tangannya itu sebanyak 30 unit komponen lengan meja. Lalu berapa kebutuhan bersihnya? Oke, sama kayak tadi, berarti kebutuhan kotor ini dikurangi dengan produksi on hand 34. Artinya perusahaan itu harus memproduksi 34 unit pada periode pertama karena sudah punya on hand ya. Dan langsung aja kalian drag ke kanan. Seperti itu. Nah, kenapa di sini tidak ada on hand-nya? Karena tadi on hand-nya cuma 30 di periode pertama dan langsung habis di saat itu juga. Karena untuk memproduksi pada periode pertama, jadi tidak ada on hand lagi. Seperti itu ya. Totalnya sama rumusnya, sum. Ini juga sama, sum. Tadi sebenarnya di drag aja sih. Terus ini juga sama average demand rate mingguan atau rata-rata demand mingguannya. Ini nanti digunakan untuk menghitung lot sizing-nya. Oke, kayak gitu untuk perhitungan netting. Nanti seterusnya akan hitung sendiri ya untuk seluruh komponen penyusun dari kursi dynamic. Oke, kita lanjut untuk langkah kedua dari penyusunan MRP, yaitu lot sizing. Nah, di sini kita ini belum dihapus, sorry. Oke, nah kita ini menggunakan dua metode dalam lot sizing, yaitu metode EOQ atau Economic Order Quantity dan juga LUC atau Least Unit Cost. Nah, apa itu metode EOQ? Jadi ini teknik ini besarnya ukuran lot adalah tetap. Maksudnya apa? Maksudnya besar ukuran lot. Tadi kan lot kan yang saya jelaskan itu adalah sejumlah kuantiti yang diproduksi oleh perusahaan. Jadi artinya EOQ ini membutuhkan lotnya itu ya sejumlah tetap gitu loh. Jadi lotnya tiap periode itu tetap terus. Karena teknik ini itu nanti menghitungnya adalah penentuan lotnya itu didasarkan biaya pesan dan biaya simpan. Jadi algoritmanya EOQ itu adalah menghasilkan EOQ yang ideal atau yang optimal. Ukuran lot yang optimal, seperti itu.
Nanti untuk jelasnya kita langsung ke contoh ya. Oke, kalian definisikan dahulu ini di tabel ini. Kita langsung ke lengan meja ya. Ke komponen lengan meja. Demand rate mingguannya kita link dari netting tadi. Untuk lengan meja itu berapa sih demand rate mingguannya? Kita ambil di kebutuhan kotor ya teman-teman. Bentar. Oh ya benar. Oh ya benar. Sorry. Oke, bentar. Tadi sana mana sih? Oke, ini. Mana? Oh, nah ini. Bentar guys. Itu kita bentar. Sepertinya ada yang salah. Kira-kira apa guys yang salah? Oh, sorry. Ini average-nya harusnya ini ya. Aku kelewatan. Average-nya itu bukan O10 tapi N10. Sorry. N ya. Maksudnya average-nya itu cuma sampai ke 12 tadi aku langsung menghitung ke totalnya. Oke, lanjut. Ini di menit mingguannya. Lalu berapa biaya pesannya untuk lengan meja per pesanannya? Kita link dari biaya persediaan. Linknya dari rekap aja ya. Lengan meja 25.000. Biaya simpannya itu Rp42. Dan biaya unitnya ini ada biaya pembelian. Itu 41.000 per unit. Nah, kita mulai menghitung EOQ nih. Yaitu menghitung ukuran lot yang paling optimal. Berapa sih? Jadi ini kan tadi yang saya jelaskan. EOQ ini algoritmanya itu mendefinisikannya itu berdasarkan biaya pesan dan biaya simpan ya. Jadi ukuran lotnya itu didasarkan sama dua unsur tersebut. Rumusnya apa? Rumusnya adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali biaya pesan dikali permintaan rata-rata per horizon dibagi biaya simpan. Lalu gimana mendefinisikannya di Excel? Akar itu rumusnya SQRT ya. SQRT tadi 2 kali biaya pesan terus dikali dengan biaya simpan dikali dengan demand rate-nya. Rate-nya kurung tutup dibagi dengan H. Nggak perlu tutup. Nih, dibagi dengan hanya atau biaya simpan per minggunya. Kurung tutup. Nah, enter. Oke, 276. Tapi teman-teman, nanti itu ini karena kebetulan bilangan bulat, nanti itu akan ditemukan kasus itu hasilnya bisa desimal. Lalu gimana caranya kita agar tetap bilangan bulat? Ya kita bulatkan. Pembulatannya itu kita memakai pembulatan ke bawah. Makanya round down. Ini round down. Sorry. Round down, kurung buka, lalu di akhir di kurung tutup. Oh, belum. Di akhir itu di koma 0 terus kurung tutup ya. Artinya koma 0 itu apa namanya? Jumlah rumus pembulatannya itu di 0 tempat desimal. Artinya agar menjadi bilangan bulat itu ya kita bulatkannya itu di 0 tempat desimal. Artinya tidak ada tempat desimalnya. Kalau 1 kan nanti berarti ada 1 angka di belakang koma, kayak gitu ya. Kalau kita bulat berarti ada 0 angka di belakang koma. Itu bahasa yang mudah dipahaminya. Oke, kayak gitu. Oke, oh ya, sebelumnya kenapa kok saya memakai pembulatan ke bawah? Kenapa nggak ke atas saja sih, Mas? Soalnya kenapa? Soalnya kan kita tujuannya uh, apa namanya? Tujuannya dari MRP itu kan sendiri kan menghasilkan biaya paling rendah ya dari perencanaan materialnya. Jadi ya kalau kita pembulatan ke atas itu akan menghasilkan biaya yang tinggi, lebih tinggi dari pembulatan ke bawah. Jadi kita tujuannya sesuai dengan tujuan yaitu biaya persediaan lebih kecil, maka kita pakainya pembulatan ke bawah. Oke, enter. Oh, ternyata 275. Berarti tadi ada yang ini koma tadi. 276 tadi berarti otomatis ke atas ya. Ini 275. Oke, lalu lanjut ke ini total unitnya ini. Ini itu maksudnya adalah sumasi dari
plan order release. Ini dari periode 1 sampai periode 12. Plan order release itu apa sih? Nanti saya jelaskan ya. Ini saya ngeling-ngeling dulu aja. Biar kalian enak juga nanti. Jumlah pemesannya itu maksudnya adalah frekuensi pemesanan. Maksudnya dalam 12 minggu itu berapa kali sih perusahaan memesannya. Jadi bukan ini ya, bukan jumlah pemesanan tapi frekuensi pemesanan. Bukan jumlah unitnya tapi jumlah frekuensinya. Rumusnya adalah count untuk ini plan order receipt-nya. Dan jumlah penyimpanan tentunya somasi ya untuk projected on hand-nya. Jumlah yang disimpan itu berapa unit sih? Ya gitu. Terus biaya bahan baku. Ini nanti aja kita menghitung loading dulu aja ya. Sebenarnya tadi setelah menghitung EOQ itu baru kita menghitung ini, lalu nanti menghitung ini, terus menghitung biayanya. Itu untuk langkah idealnya kayak gitu. Oke, ini nanti kalian ngeling ya itemnya dari data inventory, level, set stock, kayak gitu-gitu. Kalian ngeling. Kita mulai ke langkah loadingnya. Di sini ada net requirement, projected on hand, plan order receipt, dan juga plan order release. Jadi net requirement itu adalah kebutuhan bersih. Tadi berarti kita link aja dari nettingnya. Untuk ulangan meja berarti ini ya dari periode pertama. Terus kalian langsung drag aja. Lalu projected on hand-nya itu kalian ini beda ya dari projected on hand ini. Ini kan projected on hand-nya udah dihabisin saat menghitung kebutuhan bersih kan. Nah, ini maksudnya adalah projected on hand saat periode itu ketika mulai diproduksi, ketika mulai dieliminasi di lot sizing-nya atau perhitungan lotnya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah G28 ditambah F27. Artinya plan order receipt-nya ini perencanaannya itu sorry bentar. Kita menghitung ini dulu aja biar kalian paham. POR ini dapatnya dari mana? Dari ngeling dari EOQ-nya. Jadi ini untuk periode pertama berarti kita langsung aja memesan 275 karena di periode pertama itu ternyata dibutuhkan 34 unit ulangan meja. Kita langsung aja pesan 275. Nah, baru kita menghitung projected on hand-nya. Jadi sisa dari kan kita butuhnya 34 nih. Tapi karena perhitungan EOQ-nya itu yang paling optimal adalah 275, berarti ya kita estimasiin aja. Oke, rumusnya adalah ini, schedule receipt unit yang dibeli, ditambah dengan projected on hand di periode ke-0, dikurangi dengan jumlah unit yang diproduksi, atau yang dibutuhkan maksudnya. Nah, kayak gini. Ini tinggal di track aja. Nah, gimana cara menghitungnya? Tadi kan teman-teman membeli 275 nih di periode pertama untuk memenuhi permintaan sejumlah periode. Jadi 275 ini digunakan itu untuk memenuhi net requirement pada periode 1 34, periode 2 64, dan periode 3 64, seterusnya sampai periode kelima. Kenapa saya bilang periode kelima? Karena di projected on hand-nya itu sudah negatif. Nggak boleh dong, masa on hand-nya negatif. Nah, ketika on hand-nya itu sudah habis atau perusahaan sudah tidak punya on hand, itulah waktu di mana perusahaan mulai mendapatkan lot lagi. Jadi kita ngeling aja 275 tadi. Jadi kayak gitu yang maksud saya tadi. Ukuran lotnya itu selalu tetap kalau EOQ. 275 terus, soalnya definisinya EOQ itu 275 itu merupakan ukuran lot yang paling optimal dengan mempertimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Paham ya kayak gitu ya? Jadi plan order receipt ini maksudnya adalah perencanaan order yang diterima. Jadi pada periode kelima itu direncanakan perusahaan menerima
275 unit untuk memenuhi periode itu. Nah, jadi projected on-nya jadi 260 karena sudah tadi ini ditambah dengan 49 terus dikurangi dengan kebutuhan net requirement-nya pada periode itu, maka dihasilkan 260. Jadi artinya ada 260 sisa on hand di periode kelima. Nah, ini 2 kali pesan kalau kurang dari safety stock. Jadi kan ini safety stock-nya 15 nih. Jadi misal nanti ketika projected on hand-nya itu kurang dari 15, nah maka kalian harus membeli atau memesan lagi 275 lagi. Itu kalau on hand-nya ini ya, kurang dari 15, karena kan perusahaan menetapkan safety stock-nya itu sejumlah 15. Jadi tidak boleh kurang dari 15. Kayak gitu. Cuman ini karena kebetulan tidak ada yang belum ditemukan kurang dari 15, maka kita membelinya saat on hand-nya itu habis. Kayak gitu. Nah, yaudah tadi kita lanjut ke periode ke-6, butuh 64, maka on hand-nya sisa 196, terus 196 ini dikurangi 64, on hand di periode ke-6 ini digunakan untuk memenuhi net di periode ke-7, maka sisa on hand-nya 132, 132 ini digunakan untuk periode ke-8, sisanya 68, dan seterusnya hingga ditemukan ini, ada on hand 4, tetapi periode selanjutnya itu butuh 64. Berarti kita butuh berapa? Ya, benar sekali kawan. Kita langsung pesan aja. Oke, berarti on hand-nya sekarang sudah meningkat jadi 215, tidak negatif lagi. Dan seterusnya, sehingga didapatkan ending inventory-nya itu adalah 87. Ini kalian link ya. Ending inventory nanti linknya dari ini. Oke, kayak gitu untuk perhitungan EOQ. Lalu apa sih ini plan order release? Plan order release adalah rencana order atau rencana pemesanannya. Kan tadi plan order receipt itu adalah rencana penerimaan ordernya nih. Release-nya itu maksudnya adalah kalian merilis ke logistik. Kalau saya butuh sekian loh, maka logistik akan atau purchasing itu akan membeli sejumlah unit itu. Jadi ini sudah masuk tahapan offsetting ya. Tadi kan kita udah netting nih. Terus ini tadi load sizing ini tadi load sizing untuk menghitung EOQ-nya, menghitung lotnya. Lalu kita sudah memasuki tahap offsetting atau tahap di mana menentukan kapan produksi harus dimulai sehingga barang jadi itu tersedia saat dibutuhkan. Jadi sebenarnya tadi kita udah memulai offsetting juga sih. Nah, tadi kan ini ya 275, plan order receipt-nya 275 pada periode pertama. Tapi ini itu masuknya adalah schedule receipt sebenarnya. Nanti schedule receipt itu apa sih? Bedanya dengan plan order receipt nanti saya jelaskan di sheet selanjutnya ya. Nah, plan order release itu adalah di mana kalian itu meminta purchasing untuk membeli. Karena kan ada lead time, di sini kan diketahui lead time-nya 1. Atau waktu tunggu perusahaan menerima ordernya 1 minggu. Nah, kalau lead time-nya 1 minggu, berarti 275 ini harus dipesan kapan? Agar sampai di periode kelima. Iya, benar. Di periode keempat. Jadi ini ngeling aja. Kayak gitu. Jadi definisinya itu, penjelasannya itu perusahaan memesan 275 atau memberi surat perintah pesan, biasanya namanya SPP, surat perintah pesanan, pada periode keempat, agar diterima di periode kelima, untuk memenuhi di periode kelima. Kayak gitu, lead time-nya 1 berarti 1 minggu. Nanti kalau lead time-nya 2 minggu, berarti kalian harus memesan di periode ketiga, karena lead time-nya atau waktu tenggangnya itu butuh 2 minggu agar order sampai ke periode yang dibutuhkan itu. Kayak gitu ya. Oke, ini untuk perhitungan load sizing dan offsetting dari teknik EOQ. Gampang ya. Sekarang karena ini sudah selesai, kita lanjut ke perhitungan apa namanya? Biayanya. Bentar. Tadi ini, oh sorry, ini salah. Harusnya kita memesannya di sini ya, soalnya kan kurang dari safety stock. Sorry. Nah, memesannya di sini guys, soalnya tadi yang saya bilang
Kalau kurang dari set stok itu mulai pesan ya. Jadi tidak harus negatif sebenarnya. Kalau udah kurang dari 15, kalian pesan kayak gitu. Oke, kita menghitung biaya bahan bakunya. Bahan bakunya itu adalah biaya pembeliannya. Berarti total unit dikali dengan biaya beli. Biaya pemesanan, jumlah pemesanannya ada 3, tadi yang saya jelaskan ya. Jumlah pemesanan itu maksudnya jumlah frekuensi pemesanan. Artinya berapa kali perusahaan memesan dalam rencana periode horizonnya. Ini tadi kan kita pakainya plan auto receive, berarti perusahaan itu memesannya sebanyak 3 kali, yaitu pada periode pertama, periode kelima, dan periode ke-9. Lalu biaya pemesanannya rumusnya 3 dikali dengan 25.000. Biaya penyimpanan, jumlah penyimpanan dikali dengan biaya simpan. Ini totalnya tinggal di sum. Oke, ini adalah biaya untuk ini ya. Oh, sorry, aku salah ngeling guys. Tadi kan frekuensi pemesanan ya, berarti ya konnya jangan di ini dong, dan receive, tapi konnya itu di rilis. Karena kan recetan jadwal penerimaan. Kalau rilis kan pemesanan. Ini jadi ada 22.600.000. Ini untuk EOQ kita lanjut ke metode kedua, yaitu LUC, atau biasa disebut dengan Least Unit Cost. Sesuai namanya ya, berarti itu definisinya adalah biaya unit paling kecil. Jadi ini adalah metode pendekatannya itu didasarkan pada trial and error ya, coba-coba. Jadi penentuan pemesanannya itu mempertimbangkan total biaya yang paling kecil dengan kuantitas pemesanan nanti dibuat sama dengan kebutuhan bersihnya, atau bisa menambah. Kenapa? Soalnya dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan periode selanjutnya. Oke, lebih jelasnya kita mulai aja ya. Langkahnya sama, kita definisikan dulu biaya-biayanya, dan demand rate-nya kita ini link dari netting tadi. Ini sama ya, lengan meja. Biaya pesannya kita link juga dari biaya persediaan. Terus biaya penyimpanan juga kita link dari persediaan. Nah, biaya unitnya, biaya belinya sama. Oke. Lalu kita mulai menghitung dulu saja ya. Nah, di sini ada tabel perhitungan. Ini adalah tabel sesinya. Kita mulai menghitung nih, tadi kan list unit cost ya, jadi kita menghitung biaya yang terkecil. Kombinasi periode. Jadi perhitungannya itu per periode ya, atau per kombinasi. Kita pakai teknik coba-coba, jadi kita menghitung dari yang paling awal, yaitu periode pertama. Lot size kumulatifnya berarti mengeling dari pada periode pertama. Net requirement pada periode pertama. Berarti ini kita link dulu aja guys. Ini nettingnya tadi, kita link dari netting ya. Kebutuhan bersih untuk lengan meja. Drag, ya biar perhitungannya muncul. Nah, lot size kumulatifnya 34. Kumulatif cost, itu apa sih? Ini saya zoom aja biar. Kumulatif cost itu adalah biaya simpan dan biaya pesan ya. Jadi kumulatif dari biaya simpan dan biaya pesan. Nah, kan teknik coba-coba ya. Jadi asumsinya itu kita coba-coba. Untuk periode pertama itu butuh 34. Berarti biayanya yang dibutuhkan itu apa? Biaya yang berpengaruh. Tentunya biaya pesan doang kan. Soalnya kan masih periode pertama, jadi masih belum menyimpan apa-apa. Jadi biayanya itu, kumulatifnya itu cuma dipengaruhi oleh biaya pesan. Artinya perusahaan itu memesan 34 itulah, 34 unitnya. Belum menyimpan ya. Total cost-nya per unit berarti tinggal dibagi aja. Soalnya per unit jadi dibagi lot size-nya. Nah, total cost ini yang nantinya akan kita gunakan sebagai pendukung keputusan. Yang mana sih yang nanti akan kombinasi terpilih, kombinasi periode yang terpilih. Oke, kita lanjut untuk kombinasi periode 1 dan periode 2. Lot size-nya gimana? Ini kita sumasi untuk periode 1 dan 2.
Artinya apa? Artinya itu ini guys. Artinya perusahaan itu memesan di periode pertama untuk memenuhi sampai periode kedua. Kayak gitu. Beda dengan Yoki tadi ya. Nah, karena tadi kan itu ya logikanya kayak gitu kan. Jadi akan mulai dipengaruhi oleh biaya simpan. Soalnya kan memenuhinya itu udah mulai 2 periode nih. Berarti kita mulai dipengaruhi biaya simpan. Rumusnya bagaimana? Rumusnya itu biaya pesan. Ini kalian log aja biar nanti gampang. Ditambah, kan dasarnya tadi biaya pesan dan simpan ya. Nah, ditambah dengan biaya simpannya. 0 dikali dengan periode 1. Kayak gitu. Artinya penyimpanannya itu untuk yang kedua. Ini tambah dengan 1 yang dikali dengan lot size di periode kedua. Soalnya kita menyimpannya itu untuk ukuran lot di periode kedua. Kayak gitu ya. Oh, BTW ini harusnya kurungnya ada 2, guys. Nah, kayak gini. Terus ini dikali dengan biaya simpan. Kurung tutup. Oh, nggak usah penutupin. Dah, ini kalian lock juga. Lock, ini juga lock. Biar nanti gampang. Enter. Oke, ini juga kalian drag aja. Nah, jadi kalau kalian lihat ya, total cost pada periode pertama itu lebih besar dari bila produksi itu dikombinasikan antara periode 1 dan 2. Jadi nanti logika untuk loading LUC ini kita ambil biaya yang paling kecil. Kayak gitu. Nah, karena ini turun, berarti harapan kita ya di periode selanjutnya harus lebih kecil kan dari ini. Itulah kenapa kita hitung lagi, guys. Nah, prosesnya sama, sum, berarti ini mulai sampai periode ketiga. Cumulative cost-nya sama, ini tinggal di-drag aja dua-duanya. Cuman, tadi kan masih 2 periode nih. Ya udah ini di kurung ini kalian tambah aja. 2 dikali lot pada periode ketiga. Kenapa 2? Artinya lot pada periode ketiga itu disimpan selama 2 minggu. Kayak gitu ya logikanya. Terus kurung tutup, enter. Oke, jadi otomatis. Nah, ternyata beneran turun ya. Kita lanjutkan lagi karena kita kan harapannya harus lebih kecil dari ini. Kita kan tujuannya itu memperoleh biaya yang paling kecil. Sekarang kombinasinya itu sampai 4 periode. Sumasinya sama, sum 1 sampai 4. Terus ini juga sama di-drag aja. Terus ini juga ditambah aja kayak tadi, sama persis. Tapi ini 3 kali dari lot untuk periode keempat ya tadi. Ya benar. Keempat, terus kalian kunci, kalian tutup kurung, enter. Dan ternyata hasilnya masih lebih kecil. Oke, berarti apa yang kalian lakukan? Ya kita hitung lagi sampai kombinasi yang kelima. Jadi seterusnya ya, kalian kombinasi seterusnya sampai nanti biayanya yang paling kecil yang mana, itu yang akan kita pilih. Sumasi untuk sampai lot periode kelima. Kumulatifnya ini sama. Ini berarti tinggal ditambah 4 dikali untuk lot pada periode kelima. Log. Terus, tahu kan ya rumus lognya? Lognya tuh F4. Ternyata masih turun. Berarti kita coba lagi kombinasi sampai periode ke-6. 1 sampai 6. Terusnya ya, memang ini agak capek. Butuh kesabaran kawan. Oh, drag. Ini karena biar gampang ya, tadi karena sampai scroll 5 dikali IJK, berarti ini L 36 F4 kurang tutup. Nah, ternyata ketika kita menghitung algoritmanya itu pada kombinasi periode 1 sampai 6 ternyata naik. Maksudnya total cost-nya itu lebih besar dari kombinasi pada periode kelima. Karena kan tujuan kita kan ambil cost-nya yang paling kecil. Dari semua kombinasi ini yang paling kecil yang mana? Yang ini, 179. Berarti ini adalah kombinasi periode yang terpilih.
kasih keterangan terpilih gitu ya. Nih, jika naik hentikan. Jadi pokoknya ketika total cost per unitnya itu naik, ya udah hentikan perhitungannya sampai situ. Soalnya ini yang terpilih. Kayak gitu. Nah, artinya apa? Artinya kombinasi 1 sampai 5 atau ya kombinasi periode perencanaan sampai 5 minggu itu kita gunakan ukuran lot yang sejumlah 290. Artinya pada periode pertama itu kita memesan sejumlah 290 untuk memenuhi sampai periode kelima. Kayak gitu, teman-teman. Projetannya sama rumusnya tadi. Ini ditambah dengan ini dikurangi ini. 256. Kayak gitu ya. Nah, ini belum selesai. Soalnya kan kita sampai 12 minggu. Sedangkan ini masih 6. Ya udah kita mulai lagi dari awal, tetapi dari awalnya adalah dari periode ke-6. Soalnya kan tadi kita sampainya cuma ke-5 nih. Jadi kita startnya dari ke-6. Rumusnya sama kayak tadi. Nah, kita link dari periode ke-6. Terus ini juga sama. Karena periode 6 itu periode pertama perencanaan, setelah tadi ke-5 terpilih, maka unsurnya cuma pesan doang, biaya pesan aja. Ini sama ya kayak periode pertama, total cost-nya tinggal drag aja. Terus sekarang kombinasi ke-6, 7, sama rumusnya sumasi dari periode ke-6 dan ke-7. Ini bisa kalian sambil coba-coba juga ya di rumah. Ini berarti kayak tadi, karena mulai timbul biaya simpan untuk periode ke-7, maka unsurnya ada ketambahan biaya simpan. Biaya pesan ditambah dengan biaya simpannya. Simpan untuk periode ke-7 itu tadi. Berarti 0 dikali periode ke-6, kalian log, terus kurung tutup, ditambah 1 dikali periode ke-7. Kalian log, kurung tutup, terus kurung tutup lagi. Enggak ya. Ini dua kali harusnya. Kurung tutupnya 2 kali, ini kurung tutup, dikali dengan biaya simpan. Di log ya, biar nanti gampang. Ini aku lupa ngelog biaya simpan, biaya pesannya. Oke, drop. Oke, sekarang kombinasi 6, 7, 8. Sumasinya ini kan LM, berarti sampai N ya. Biar nggak bolak-balik kawan. L berapa sih? Aduh, yaudah deh. Nanti gampangnya kalian log aja sih. 6, 7, 8. Oke, ini sama rumusnya diterang aja. Cuman ini ditambah untuk 2 periode penyimpanan. 2 dikali LMN, berarti N36, terus di log. Oke, ini ternyata masih turun. Kita lanjut lagi sampai naik ya pokoknya. Oke, ini berarti sumasinya untuk 6 sampai 9. Terusnya ya sampai seluruh komponen teman-teman. Ini mana sih? Di drag. Sorry. Tambah 3 dikali MNO, O36. Masih turun. Ya udah, berarti kita tambah lagi sampai kombinasi ke periode ke-10, berarti sumasinya sampai periode ke-10. 6 sampai 10. Nanti kalau kalian masih bingung, tanya aslab masing-masing ya. Oke, ini ditambah 4 dikali berapa ini? P36. Nah, ternyata ini naik guys. Berarti kita hentikan kombinasinya. Kita pilih yang terendah. Yaitu pada kombinasi yang itu. 6789. Nah, kayak gitu logikanya guys untuk LUC. Logika perhitungannya. Sekarang kita mulai lagi. Karena kan cuma sampai 9, kita mulai dari 10. Berarti kita link dari slot ke 10. Ini berarti cuma unsur biaya pesan. Ya inilah yang namanya teknik trial and error. Oh sorry, ini ngeling aja. Di track aja ini. Sekarang kombinasi 10-11. Ini sum.
10, 11, mana 10, 11. Ini, enter. Terus ini udah mulai timbul biaya pesan, maka biaya pesannya di log ditambah dengan biaya simpan. 0 dikali 10, 10. Ini di log ditambah 1 dikali lot di periode ke-11. Soalnya ini yang disimpan. Oke, dikali dengan biaya simpannya di log. Oke, masih turun. Nah, ini kombinasi terakhir, soalnya kan sampai 12. Berarti 10, 11, 12. Mana ini? Oke. Ini juga di drag aja. Berarti PQR ya, berarti ya. Tambah 2 dikali R, dikali R36. Log. Oke, selesai. Sampai periode ke-12, ternyata yang paling rendah dari ketiga kombinasi ini adalah pada kombinasi terakhir, yaitu 10 sampai 12. Maka yang terpilih. Nah, udah nih langkah pertama untuk perhitungan LUC. Ya udah, tadi kayak tadi yang kombinasi pertama tadi. Kan tadi kombinasi pertama itu 290, ukuran log 290 itu direncanakan sampai ke periode kelima. Berarti kan artinya pada periode kelima perusahaan sudah tidak punya inventory kan, soalnya kan udah habis. Maka ini di drag. Maka kita memesan lagi di ke periode ke-6. Ini di drag aja on-hand-nya biar teman-teman paham. Nih. Nah, nih bisa dilihat ya. On-hand-nya pada periode kelima itu udah 0. Soalnya udah dipakai sampai kombinasi kelima tadi. Kalau udah 0, artinya apa? Sama dengan EOK tadi, artinya perusahaan harus merencanakan pada periode ke-6 itu untuk memperoleh lot 64, maka perusahaan harus membeli lotnya agar terpenuhi. Ini di link aja. Berarti tadi untuk periode ke-6 ya. Kan tadi kombinasinya ke-6, berarti ini ke-6, 256. Nah, ini ternyata ke-6 ini nanti kombinasinya sampai ke-9. Artinya sama, pada periode ke-9 itu nanti on-hand-nya 0 juga. Ya gitu, seterusnya ini 0 lagi, berarti kalian pesan lagi untuk periode ke-10, 192. Kalian link ya, ingat ya link ya, jangan di kopas. Nah, ini sampai periode ke-12 itu udah 0. Jadi kelebihannya LUC itu on-hand di ending inventory itu pasti 0. Nah, lalu setelah direncanakan ini, kita mulai offsetting ya, menghitung lead time-nya. Lead time-nya tadi sama, 1 minggu, berarti perusahaan itu memesan pada periode kelima untuk memenuhi produksi pada periode ke-6. Ini juga sama, kayak gitu. Ini enggak, soalnya tadi yang saya bilang, ini maksudnya schedule receipt. Jadi memesannya itu di luar horizon perencanaan. Jadi kan logikanya kan di sini kan, di periode ke-0. Cuman kan periode ke-0 ini termasuknya kan udah di luar dari perencanaan horizonnya. Karena kan kita cuma 1 sampai 12, ini berarti di luar dari perencanaan. Maka masuknya schedule receipt sebenarnya. Ya gitu. Ini untuk perhitungan LUC teman-teman sudah selesai. Langkah selanjutnya apa? Karena kan tujuan perusahaan kan pasti memperoleh biaya terkecil ya. Oh, sorry ini belum dihitung. Total unit dulu. Sama dengan EOK tadi, total unitnya somasi dari POR. Total unit plan order release dari periode 1 sampai 12. Jumlah ini sama, yaitu apa tadi? Count. Mana sih? Count untuk receipt. Release ding. Sorry. Release benar ya, release ya? Iya benar release. Terus jumlah penyimpanannya berarti somasi on hand ya. Oke, ini jadi total unitnya itu ada 448 total unit yang dibeli dengan 2 kali pemesanan, 2 kali frekuensi pemesanan, dan jumlah penyimpanan selama 12 minggu itu adalah 1.216. Sekarang biaya bahan baku sama kayak tadi,
total unit dikali dengan biaya pembelian. Terus biaya pemesanannya berarti ini dikali dengan biaya pesan. Ini biaya penyimpanan berarti jumlah penyimpanan dikali dengan biaya simpan. Mana biaya simpan ini? Ini sama somasi. Nih. Oke. Ternyata 18 juta. Ternyata hasilnya lebih kecil ya. Dari EOK 22 juta, sedangkan LUC 18 juta. Itu untuk lengan meja aja. Kan kita masih menghitung sampai semua komponen. Nah, kayak gitu. Jadi kan ya itu tadi yang saya bilang, kan kita lebih bijaknya kan mengambil yang paling rendah ya, biaya persediaannya. Kan logikanya gitu, berarti ya kita ambilnya yang paling rendah. Metode yang paling rendah, menghasilkan total biaya yang paling rendah. Ini nanti kalian hitung ya sampai seluruh komponen. Sekarang merekap. Kan tadi setelah semua dihitung sampai 16 komponen, maka bentar. Satu. Oh ya benar. Mana tadi? Ini nanti kalian link EOK dari loading ya, total biaya persediaan. Ini 15. I see. Bentar, ini kok error ya? Nothing MKP 16. Ini harusnya udah ya? Di March. Nggak usah di March. Di March harusnya. Oke. Bentar. Bisa error ya? Harusnya ini guys. Ini dealing tadi di total persediaan. Cuman kok ini error ya? Kalau aja sih gimana? Ini bisa. Tadi error kenapa ya guys? Data type. Harusnya bisa guys. Ini kayaknya tadi di iniku ada yang ini bisa ya. Oke, ini 22 juta. Nanti kalian link aja tadi sampai seluruh komponen. Terus kalian sum seluruhnya sampai 16 komponen. Ini juga di track aja. Ternyata ya pokoknya nanti kalian sum dan kalian pilih metode terpilihnya. Ini kan yang paling rendah LUC ya. Nanti yang terpilih adalah metode LUC. Berarti nanti untuk loading LUC itu yang dipakai untuk MRP-nya. Biar gampang, biar otomatis maksudnya ya. Itu ada rumusnya guys. Biar biar nanti ketika kalian mengubah data itu nanti ini langsung terbaca metode yang paling rendah itu yang mana. Jadi kalian nggak perlu ngisi-ngisi lagi. Nggak perlu ganti manual lah. Nanti secara otomatis akan terganti. Metode yang paling rendah itu yang mana sih? Rumusnya adalah if jika minimal antara kedua biaya ini itu yang terpilih sama dengan ini definisikan ini dulu D22 dulu koma D5 koma ini enter. Sorry kurang tutup, I'm so sorry. Ini if-nya udah. Nah ini LUC kayak gitu. Ini nanti otomatis ya. Kalau ternyata kalian perhitungannya EOK-nya lebih rendah, makanya akan terganti otomatis jadi EOK. Kayak gitu. Lalu langkah terakhir adalah merekap MRP-nya. Karena kan tadi metode terpilihnya adalah LUC ya. Nah sekarang kita udah mulai menyusun MRP-nya. Nah ini kalian link aja. Kursi dinamik, ini kalian link. Tapi ini mending, benar. Dinamik, gross requirement-nya.
Ini kalian link dari netting kebutuhan kotornya, kalian drag. Schedule receipt-nya tadi kan nggak ada ya, untuk kan ini kursi dinamik, ini kan produk ya. Jadi nggak ada, kita nggak beli apa-apa untuk kursi dinamik. Netting-nya terus on hand-nya itu 0 tadi. Ini kalian link dari ini guys. Tapi ini nanti untuk ini semua nanti linknya dari ini ya, dari inventory ya. Nah, dan auto receipt-nya karena tadi kan sama ya, 64. Karena kan kita pengennya kan belinya ya sesuai dengan netnya. Ini adalah langkah terakhir. Ini nanti saya jelaskan ya, untuk langkah terakhir itu explosion. Explosion itu apa sih? Explosion itu sorry. Explosion itu adalah kebutuhan apa namanya? Kebutuhan kotor di level yang paling rendah. Seperti itu. Ini karena elite itemnya 0 berarti ya sesuai. Ini dirinya di atasnya gitu. Nah, kita langsung ke komponen. Explosion itu maksudnya ini guys. Kan explosion adalah perhitungan atau ketentuan kebutuhan kotor level terendah. Jadi ini mencantumkan berapa banyak dari komponen apa yang dibutuhkan untuk setiap item. Bisa perakitan akhir, produk jadi kayak gitu. Ini berhubungan dengan bill of material tadi. Kan tadi bill of materialnya kan untuk satu kursi itu membutuhkan satu lengan meja. Ya. Berarti dikali satu aja kayak gitu. Artinya POR ini itu dikali satu aja, karena kan lengan meja kan dikali satu. Nanti menjadi gross requirement-nya, kebutuhan kotornya. Itu yang dinamakan explosion. Jadi seterusnya sampai bawah, sampai level terendah. Soalnya kan ada kan nanti kayak kursi dinamik ini misalnya butuh 2 lengan meja, berarti untuk kebutuhan kotornya kan berarti dikali 2 kan ya. Karena kan tadi butuh 2 lengan meja untuk menghasilkan satu kursi. Maka nanti gross-nya itu kalian kali 2 aja. POR-nya. POR-nya ini dikali 2 menghasilkan gross requirement dari lengan meja. Kayak gitu. Tapi karena ini satu ya udah nggak usah saya kali aja. Oke, kita link dari netting kayak tadi. Kebutuhan kotor. Terus kebutuhan bersih. Ini kok nggak tak anot ini ternyata ya. Net projected on hand. Oke. Ini on hand-nya berarti kalian link. On hand-nya ini kalian link dari ini. 30 unit pada produk A0 ya maksudnya. Kayak gitu. Terus ya udah, itu tinggal kalian link aja on hand dari LUC ini ya, karena kan kita makainya LUC ini. Oke. Ya ini on hand-nya kita link dari routing LUC. Dah, ini sebenarnya MRP-nya kan mereka aja ya dari routing, jadi tinggal kalian link aja. Net requirement-nya juga kalian link dari routing juga LUC. Dan auto receipt juga LUC. Dan order release-nya dari LUC. Drag. Oh, sorry, ini tidak ada tabelnya ini. Nah, kayak gitu. Nah, lalu apa schedule receipt itu? Tadi yang saya bilang ya, penjelasannya. Ini plan order receipt-nya pada pertama. Kan harusnya kan misalnya di sini kan rilisnya. Tapi untuk definisi tersebut itu tidak masuk pada order receipt. Kalau kalian merilis di luar horizon perencanaan, itu masuknya tuh schedule receipt. Kayak gitu guys. Jadi ini itu dihapus aja. Ini dihapus aja.
dipindah. Terus schedule receipt-nya itu kalian link di plan order receipt di periode pertama. Kayak gitu. Ini nanti kalian hapus saja ya, soalnya mengganggu. 00 ini semua dihapus biar enak bacanya. Nah, jadi ini untuk penyusunan MRP yang baik dan benar. Nanti seterusnya ya kalian susun sampai seluruh komponennya. Urut ya nomor 2, 3 dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Langkah terakhirnya output dari MRP itu adalah plan order release. Artinya perintah order ya. Kan setelah disusun atau setelah didefinisikan kebutuhan, kalian serahkan ini ke divisi purchasing untuk membeli sejumlah ini pada periode pertama, beli sekian ya, beli sekian ya, kayak gitu-gitu. Jadi ini tinggal nge-link aja guys. Link dari MRP tadi. Nge-linknya itu ini POR-nya ya. Hapus saja biar teman-teman paham. Sebenarnya ini enggak kursi dinamik enggak usah sih, soalnya kan kursi dinamik kan bentuknya assembly ya, jadi tidak masuk plan order list. Maksudnya ini adalah sejumlah produksinya sekian kayak gitu. Yang penting itu adalah komponennya. Sorry. Berarti pada pertama kalian drag. Oke, terus lengan meja juga. Berarti kalian nge-link perintah belinya. Pada pertama di drag kayak gitu. Nah, ini kalau ini enggak apa deh, nanti dihapus juga ini ya, biar enak bacanya. Iya, benar. Bentar. Oh, atau nggak usah deh. Ini nggak apa-apa, nggak usah kalian hapus. Kalau tadi harus dihapus ya, nol-nolnya. Tapi ini nggak usah, nggak apa-apa. Jadi artinya pada periode pertama tuh divisi purchasing nggak usah beli. Di periode kelima, divisi purchasing harus membeli 256 unit lengan meja. Sampai nanti nunggu produk 9. Kayak gitu. Itu adalah output untuk MRP. Oke, mungkin itu untuk running MRP. Nanti selanjutnya akan ada running MRP tahap kedua, di mana MRP ini nanti akan divalidasi berdasarkan dengan kapasitas. Kalau MPS kan validasinya RCCP, nanti MRP validasinya CRP atau Capacity Requirement Planning. Oke, mungkin cukup sekian untuk running MRP. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore. Semangat.